Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Riko, ahli gizi yang akan membantu Ibu terkait eh, kondisi Ibu. Kemudian bagaimana kondisi Ibu hari ini? Apakah masih sering tersedak atau Apa sih ku? Apa sih ku? ulang. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Riko, ahli gizi yang akan membantu Ibu hari ini terkait kondisi Ibu akhir-akhir ini dan pasca stroke. Pertama-tama, bagaimana kondisi Ibu hari ini? Apakah masih sering tersedak saat makan atau minum? Iya, masih sering tersedak, terutama kalau minum air. Baik Ibu, nanti saya akan bantu supaya pemilihan makanannya lebih aman dan kebutuhan gizinya tetap terpenuhi ya. Kemudian berdasarkan dari data berat badan Ibu yaitu 95 kilo dan tinggi badannya 165 cm. Nah, ini saya dapat menghitung kalau IMT-nya Ibu yaitu 34,9. Nah, itu termasuk sangat tinggi sekali. Nah, dan juga termasuk dalam kategori obesitas. Nah, berat badan ini perlu kita turunkan perlahan agar tidak memberatkan kondisi jantung dan tekanan darah Ibu. Kemudian Ibu memiliki kondisi gangguan irama jantung dan pasca stroke sehingga detak jantung Ibu cenderung lambat dan kemudian ada gangguan menelan sehingga sering tersedak. Saya lihat dari riwayat makannya asupan Ibu sekitar 2.500 kalori, pada kebutuhannya sekitar 1.700 kilokalori. Selain kemudian keluarga sering menambahkan susu kental manis ya Bu. Iya, supaya buat nambah tenaga katanya. Justru itulah yang membuat gula dan lemak berlebih. Jadi perlu kita batasi ya Bu ya. Jadi masalah utamanya di sini asupan Ibu berlebih, kesulitan menelan dan kurangnya pemahaman tentang diet. Kemudian Ibu akan saya berikan pola makan seperti diet DAS, yaitu diet untuk jantung dan tekanan darah. Terutama itu garamnya dibatasi, lemak dikontrol, gula dikurangi, dan makanan cukup protein. Karena Ibu sering menelan, makanannya itu harus lunak atau saring, kemudian mudah ditelan, tidak kering atau keras. Contohnya seperti bubur, nasi tim, pura, sup kental. Kemudian Ibu harus makan 3 kali makan utama dan 3 kali selingan agar tidak cepat lelah saat makan. Nah, kemudian ini ada riset tentang aritmia Ibu ya. Yang pertama itu apa saja sih jenis aritmia itu? Yang pertama ada takikardia, yaitu detak jantung terlalu cepat. Ada bradikardia, detak jantung terlalu lambat. Kemudian ada fibrilisasi atrium, irama jantung tidak teratur. Kemudian ada prematur bis, detak jantung tambahan terasa seperti loncatan atau jeda dalam denyut jantung normal. Gejalanya itu seperti jantung berdebar, pingsan, nyeri dada, sesak nafas, pusing, dan mudah lelah. Kemudian penyebabnya apa saja? Ada dari kesehatan seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, gangguan tiroid, obesitas, diabetes mellitus, kemudian kelainan jantung bawaan. Dari gaya hidup juga bisa Ibu, dari konsumsi kafein dan alkohol berlebih, merokok, stres, kelelahan, kurang tidur, kurang aktivitas fisik, dan lain-lain. Kemudian ada keseimbangan dalam tubuh, yaitu seperti gangguan elektrolit, seperti kalium atau natrium dalam darah. Kemudian tujuannya itu dari diet yang akan dilakukan Ibu itu seperti menurunkan menurunkan berat kerja jantung, menurunkan dan mengendalikan tekanan darah, mengontrol kadar lemak darah, mencapai dan menjaga berat badan ideal. Prinsipnya itu seperti tadi, rendah lemak jenuh dan kolesterol, rendah natrium, tinggi serat. Kemudian di sini juga ada bahan makanan yang dianjurkan seperti sumber karbohidratnya ada nasi putih, nasi merah, oatmeal, kentang rebus, panggang, ubi, dan roti gandum. Kemudian ada sumber protein hewani, ada ikan segar seperti salmon, tuna, atau ikan
gembung yang mudah didapat, ada ayam tanpa kulit, telur dan susu rendah lemak dalam jumlah tertentu. Dari protein nabati ada tahu, tempe, kacang-kacangan, seperti kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang almond. Untuk sayurannya ada bayam, kangkung, buncis, kacang panjang, wortel, tomat, labu siam, dan tauge. Kemudian dari buah ada pisang, pepaya, jeruk, apel, semangka, dan lemon. Melon. Oh ya, melon. Iya. Dari lemak sehat ada minyak zaitun, minyak canola, jagung, kedelai. Ini ada buah alpukat. Yang penting buah alpukatnya tidak berlebihan. Kacang-kacangan serta ikan berlemak atau omega 3. Dan juga ada bahan makanan yang harus dihindari seperti roti putih, biskuit, mie instan, pasta, daging putih, kue-kue manis, donat, permen, tape singkong. Dan dari hewaninya ada daging sapi, kambing, ayam yang berlemak tinggi, daging olahan seperti sosis, nugget, kornet, bacon, daging asap, bakso kemasan, dan lain-lain. Ada protein nabati seperti produk dari olahan tinggi garam seperti tempe, tahu goreng asin, kecap berlebihan, dan makanan nabati kemasan tinggi natrium. Kemudian dari sayurannya itu ada sayuran kaleng yang diawetkan dan mendapat campuran natrium seperti asinan sayur. Dari buah itu ada buah kalengan, buah durian, nangka, asinan, dan manisan buah. Kemudian dari lemaknya itu ada mentega, margarin, minyak samin, dan minyak kelapa sawit, mayones, keju. Dari minumannya itu seperti minuman kemasan dengan manis tambahan, kemudian kopi dan teh kental, susu murni, minuman energi, bersoda, dan alkohol. Nah, terus kalau nggak boleh pakai minyak sawit terus saya goreng pakai apa? Itu tadi ada yang dianjurkan tadi, ada minyak zaitun, minyak canola, minyak jagung, minyak kedelai, itu yang sehat buat goreng-goreng. Tapi pakai porsinya sedikit saja. Gitu. Kemudian jangan menambahkan susu kental manis ya Bu ya. Iya. Karena saya kurangi kok. Karena di kebiasaan Ibu sering menambahkan susu kental manis. Kalau soalnya manis Pak enak. Kemudian supaya tidak tersedak itu makanya perlahan, terus duduk tegak saat makan, tidak sambil berbicara, minum sedikit-sedikit. Nah, kemudian coba saya tanya, makanan apa yang harus dihindari dan yang ini direkomendasikan? Boleh itu susu kental manis dikurangi, terus gorengan kan soalnya pakai minyak kelapa sawit jadi diganti sama minyak zaitun atau minyak jagung lah itu. Bagus sekali Bu. Kemudian kalau Ibu mengikuti diet ini, berat badan Ibu bisa turun, jantung lebih ringan, risiko tersedak berkurang. Kemudian kita akan pantau berat badan selama setiap minggu, kemampuan makan apakah masih tersedak atau tidak, kemudian pola makan harian. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ya sebenarnya penyakit saya ini apa sih Pak? Oke, penyakit Ibu ini itu adalah aritmia. Aritmia itu adalah gangguan pada irama jantung yang ditandai dengan detak jantung tidak normal. Kondisi ini itu akibatnya gangguan pada sistem listrik jantung yang berfungsi mengatur ritme jantung, sehingga irama jantung menjadi tidak teratur dan dapat mempengaruhi kemampuan jantung dalam memompa darah secara optimal. Jadi itu tuh kondisi detak jantung Ibu yang tidak normal, bisa kadang naik, kadang turun gitu. Kadang cepat, kadang lambat. Iya. Gitu. Terus nanti bisa memicu serangan jantung nggak Pak? Bisa. Ini gejala? Biasanya gejalanya serangan jantung itu seperti ini awal-awal. Jadi bisa dicegah dari sekarang. Berarti harus segera mengurangi yang berlemak sama yang manis-manis gitu ya? Betul sekali Bu. Ya, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Baik.
Terima kasih Ibu, semoga Ibu lekas membaik dan kita akan evaluasi minggu depan atau 2 minggu lagi ya Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. Bapak.